pujian kita. Haleluya. Oh, Kau Allah yang bergerak Tuhan. Kau ada di sini Tuhan. Karena ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini.
kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Sebelumnya kita buka Alkitab. Galatia 6 ayat 19. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Iya, 9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah, betul nggak? Iya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada dua hal, saudara, yang saya dapat dari sini. Yang satu adalah kekuatan. Kekuatan itu membawa kita semangat, tidak jemu. Datang ke gereja semangat, datang ibadah memuji Tuhan semangat, datang ke konser semangat, datang pokoknya berbuat baik. Selalu disertai dengan semangat. Beribadah menyiapkan segala fasilitas semangat, apalagi menyiapkan untuk persembahan buat pekerjaan Tuhan semangat. Pemuridan semangat. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, saya awali ini tahun ini dengan kesaksian, dan saya akan komitmen setiap Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani di atas mimbar ini melalui ayat, saya akan tulis, saudara, tahun ini. Jadi minggu ini minggu pertama saya akan tulis ayat ini buat saya. Nanti ayat saya akan berulang-ulang. Apakah ayat ini membawa berkat atau tidak buat saya atau buat saudara? Karena dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Saudara, GPD ini berdiri kurang lebih tahun 84. Saya waktu itu belum tahu bagaimana cara pertobatan, memberi perpuluhan, memberi persembahan ke tangan, dan waktu itu saya diajarkan. Ini saya ada buktinya, saudara. Dari sejak waktu itu tahun 88, ya, kami mulai komitmen, dan saat itu kami dibaptis oleh Bapak Gembala. Dan saat dibaptis itu, saudara, kami memutuskan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, terutama rokok saya, dan yang kedua judi saya. Memang waktu itu saya sudah ke gereja, tapi saya masih judi, saudara. Ya. Terus saya ingin melayani dalam keluarga ini sungguh-sungguh. Dan waktu itu saya putuskan, dan yang berat, saudara, waktu itu saat itu saya hanya jualan es, ya, jualan es dorong gitu. Karena saat itu tahun 83, kaki saya patah, saya tidak bisa lagi mikul bakso. Jadi saya jualan es. Nah, saat itu setelah saya dibaptis, saudara, saya akan mengambil tindakan dan saya berbuat apa yang Tuhan perintahkan buat saya. Dan saya lakukan, saudara. Waktu itu bukan 1 bulan saya memberi perpuluhan, ya, 1 minggu. Jumlahnya nggak banyak, saudara. Bayangin, 20.000. Terus naik 25. Kenapa, saudara, saya katakan demikian? Saya punya catatan, saudara. Dan saya punya catatan juga ibadah di tempat ini pun saya tulis. Mulai tempat ibadah ini, saudara, saat itu membangun gereja ini dengan kualitas keadaan saya, kemampuan saya berikan buat Tuhan. Apapun yang aku bisa dengan anak saya Iwan, saya bilang, Om, saya hanya bisa menyumbang batak, walaupun batak itu potong-potong. Om, saya hanya bisa menyumbang batu ini, walaupun ini tidak memenuhi semua. Itulah mengiring Tuhan, saudara. Dan waktu itu saya lakukan dengan kekurangan saya, bukan kesetiaan saya, kekurangan saya. Masih banyak kekurangan, saudara. Nah, itulah yang menjadi berkat komitmen saya. Dan sampai saat ini saya belajar untuk mengikut Tuhan itu luar biasa. Ada suka, ada duka. Yang saya rasakan ikut Tuhan itu adalah selalu manis. Manis buat saya. Karena apa? Sekalipun mungkin banyak tantangan, banyak masalah, banyak pengorbanan, tapi
Tuhan kita diberi kemenangan. Amin. Haleluya, saudara. Dan ayat ini mengatakan, janganlah kita jemu-jemu. Jangan jemu, saudara. Mungkin saudara diingatkan firman Tuhan melalui firman, melalui hambanya, melalui kopling. Tapi satu perkara, jangan jemu-jemu. Amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Satu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang bisa katakan amin. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan itu menjadi kenyataan buat saya, saudara. Saya katakan itu menjadi kenyataan buat saya. Dan itu pun juga menjadi kenyataan buat saudara. Dikatakan di sini, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini tantangan yang besar, saudara. Seringkali kita memberi itu kadang-kadang ogah-ogahan. Kita memberi persembahan berapa aja. Ternyata ada tolak ukur, saudara. Dikatakan di dalam Amsal, siapa yang mengasihi aku akan kukasihi. Itu ayat itu mantap buat saya, saudara. Dan saya seringkali berdoa sama istri, Tuhan, saya tumpang tangan sama istri saya, Tuhan, inilah yang aku beri. Inilah Tuhan jadikan berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Walaupun tidak sesuai dengan firman-Mu, tetapi kami punya komitmen, Tuhan. Tapi kami punya niat, Tuhan, untuk memberi kepadamu. Karena apa? Engkau yang telah lebih dahulu memberi kepada saya dan menebus dosa saya di atas kayu salib. Amin, saudara. Angkat persembahan saudara. Bukan sekedar memberi. Jangan jemu-jemu, saudara. Karena ada upah yang menanti buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa di awal tahun ini, minggu pertama ini, kami jemaat yang ada Pondok Anugerah, kota di atas bukit, kami akan menetapkan janji-Mu sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi kemampuan, kesetiaan, dan hikmat akal budi bijaksana bagi kami, untuk kami melakukan agar kami tidak jemu, Tuhan, melainkan kami didapati setia dan setia. Terima kasih Bapa. Kuduskan semua persembahan anak-anak-Mu yang saat ini bawa kepadamu, besar maupun kecil, Tuhan. Jadikan berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mempersembahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Ya, tema kita pagi hari ini adalah karena saya sudah di depan, saya buka ya. Berjalan di tempat kering. Apa artinya berjalan di tempat kering? Saudara, ketika kita masuk tahun baru, Tuhan sudah kasih tuntunan. Tahun ini Tuhan mau kita berdiri teguh, dan kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau berdiri teguh katakan saya. Saudara, ketika kita melihat janji Tuhan ini, saya mempelajari lebih banyak lagi tentang Keluaran 14. Dan di Keluaran 14 itu, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jangan takut, berdiri tegak, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara, mau sepanjang tahun ini cuma ada satu. Kalau kita mau lihat keselamatan dari Tuhan, berdiri tegak di dalam iman. Tidak ada dasar lain. Bukan karena backup kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena pengetahuan kita. Kita sudah belajar 2020. Bahkan bangsa-bangsa semuanya tergoncangkan luar biasa. Tidak ada dasar yang teguh selain beriman kepada Tuhan. Nah, ketika tahun baru, Tuhan mengawali kita bahwa Tuhan memimpin kita dengan
tangan yang ditinggikan. Apa artinya tangan yang ditinggikan? Artinya Tuhan memimpin kita, Tuhan enggak pangku tangan, Tuhan enggak kunci tangan, tapi Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sih ketika Tuhan campur tangan, ketika Tuhan menaikkan tangannya untuk memimpin kita. Kita akan belajar yang disebut dengan berjalan di tempat kering. 3 kali Tuhan menuliskan firman-Nya, yaitu orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ketika sesuatu hal diulang, itu menandakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Berarti ada penekanan di sana. Jadi ketika saya mempelajari lagi, membaca lagi ayat ini, saya kaget. Tuhan menyebutkan ini 3 kali, berarti Tuhan mau kita ambil perhatian. Saudara, berjalan di tempat kering, ya biasanya juga kita berjalan di tempat kering. Tapi kalau kita lihat ayat yang pertama ya, coba lihat ayat yang ke-16. Saudara, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau kita hanya bicara berjalan di tempat kering itu biasa, tapi menjadi luar biasa karena dia berjalan di tempat kering di mana, saudara? Dari tengah-tengah laut. Saudara, saya pengen saudara tangkap pesan Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan. Itu perjalanan yang amazing, luar biasa. Perjalanan yang saudara akan benar-benar kagum dengan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali yang kita hadapi mengejutkan kita, menakutkan kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kita berkata mustahil, membuat kita berkata nggak bisa maju lagi. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita, orang yang berjalan bersama Tuhan adalah orang yang berjalan dari tengah-tengah laut, tapi di tempat yang kering. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Dia bisa membuat jalan di padang gurun. Dia bisa membuat jalan di tengah laut. Kalaupun dia tidak membelah lautnya, dia bahkan bisa berjalan di atas air laut, saudara. Pagi hari ini saya pengen saudara menangkap sesuatu. Mungkin ketika masuk tahun 2020, orang bertanya, oh, virus ini semakin mengerikan. Dia telah bermutasi. Penularannya 10 kali lebih dahsyat dari yang kemarin. Yang kemarin saja begitu banyak orang sudah tidak berani ibadah, sudah tidak berani pergi kemana-mana. Saya ngomong ini bukan berarti saudara kendor dengan 3M ya. Saya di sini agak jauh, jadi saya nggak pakai masker supaya suara bisa jelas, cukup jauh. Nah, jangan malas untuk mencuci tangan, jangan kendor untuk menjaga jarak. 3M. Tapi pagi hari ini lebih dari 3M. Tuhan mau berkata, mari berjalan bersamaku. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. 3 kali Tuhan nyatakan hal ini dalam pasal ini. Berarti Tuhan mau kita memperhatikan. Saya semangat masuk tahun yang baru, saudara. Karena saya kemarin ngobrol sama istri. Yang Tuhan tahu sesuatu apa di hatimu? Berjalan di dalam iman. Berjalan dalam iman. Wah, pesannya sama, saudara.
Saudara, kalau kita berjalan berdasarkan penglihatan, kita akan berkata, wah, terlalu berat, terlalu sulit, terlalu mengerikan. Tetapi mari kita berjalan dengan iman, saudara. Jadi judul ini, saudara bisa ganti. Berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, saudara bisa ganti. Berjalan, gimana bisa jalan di tengah laut? Butuh iman. Berjalan di dalam iman. Di tengah laut, kok tiba-tiba jadi kering? Itulah mujizat. Ketika saudara berjalan di dalam iman, saudara akan berjalan di dalam mujizat. Yang percaya katakan. Yang mau melihat mujizat katakan. Mana suaranya? Saudara bisa lebih keras pagi hari ini? Yang mau melihat mujizat di tahun 2021 katakan. Haleluya. Saya bersemangat, hamba bersemangat. Kemarin ketika beberapa hari kita lihat, kita evaluasi, kita kayaknya udah terlalu nyaman ya sayang ya. Kita nggak punya goal yang besar lagi. Yuk kita punya goal yang besar lagi, yang mustahil. Orang mungkin berkata kan sudah semakin tua. Oh, visi sudah semakin terbatas. Saya tidak peduli dengan hal itu. Yang saya tahu Allah saya besar. Yang saya tahu dia sumber mujizat. Dan sampai hari ini dia masih membuat mujizat. Yang percaya katakan amin. Apa yang sudah mau katakan pagi hari ini? Ketika sudah berjalan di 2021 ini, apa yang saudara mau lihat? Apa yang saudara sebut fakta? Seberapa mengerikan, seberapa sulit, seberapa menakutkan, seberapa mustahil. Tapi mari percaya, jika berjalan dengan iman, saudara akan lihat mujizat. Baik di pribadimu, di keluargamu. Saya mengakhiri tahun kemarin dengan penuh sukacita. Awal-awal memang ketika pandemi, di beberapa bulan awal saya cukup tertekan. Apa? Cuma nggak bisa ibadah. Kita pun nggak bisa berbuat apa-apa. Ada yang menekan. Tapi di waktu itu kesaksian kilas balik. Di tengah jemaat nggak datang. Di tengah kita nggak mengumpulkan persembahan. Ada timbul di hati Tuhan. Saya rindu melihat beberapa orang diberkati. Gimana caranya? Tuhan kasih keinginan itu. Cuma keinginan Tuhan bisa jawab. Kita bisa menjadi saluran berkat buat yang lain. Ada mujizat-mujizat yang gak masuk akal. Guru-guru punya cerita sendiri. Amin. Mana guru-guru bisa bilang amin? Ya, mereka melihat mujizat. Saya percaya saudara, ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan mau tunjukkan mujizatnya. Mari kita bahas satu persatu. Ketika kita berjalan di dalam iman, itu sama dengan berjalan dalam mujizat. Yang pertama apa? Coba kita lihat. Tadi kita sudah baca ayat keseluruhan. Sekarang kita lihat ayat 15 dan 16. Sudah baca ayat 15 dan 16. Kelihatkah? Oh, nanti saya buat lebih besar besok ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, yang pertama yang saya pengen saudara alami, saudara kemarin ngobrol dengan istri tuh ingetin, kenapa sih banyak orang gak percaya untuk hidup supranatural, untuk hidup menerima berkat gak terduga-duga, untuk mengalami mujizat senantiasa. Kok banyak orang sih gak bisa ya? Kenapa susah untuk masuk ke situ? Pagi hari ini saya mau beri kunci yang saya pelajari dari firman Tuhan, yang kami sendiri alami, saudara. Yang betul-betul gak masuk akal. Bukan keluarga, bukan teman, tapi kalau Tuhan mengaturnya, jadi indah semua.
Tapi saya percaya semuanya adalah mujizat, saudara. Saudara mau tahu kunci yang pertama? Ayat ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ada waktu, saudara. Saudara berdoa, saudara berseru. Tuhan saya bilang, ngapain lo berseru-seru kayak gitu? Apalagi nggak berseru sama Tuhan. Apalagi yang nggak berdoa. Kalau dia nggak berseru, dia nggak punya iman deh. Dia nggak berdoa, lemah banget imannya. Tapi bahkan suatu ketika orang Kristen sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang, ngapain kamu berseru-seru kayak gitu? Tuhan mau bawa iman kita di tahun 2021 ke next level. Dia nggak tahu persis doanya. Tapi mungkin Tuhan Musa berkata, Tuhan tolong ini nih umatmu nih. Padahal mereka udah lihat tulah 10 buat orang Mesir. Dan saudara kalau lihat di sini mujizat demi mujizat, ada tiap awan menaungi mereka. Saya pengen saudara pagi hari tangkap. Kalau saudara sampai nggak berdoa, nggak berseru kepada Tuhan, berarti iman kita terlalu lemah. Kenapa? Karena ketika kita berseru pun kepada Tuhan, kamu berseru kok kayak kebakaran jenggot. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ada orang yang datang sama Tuhan, semoga ya Tuhan jawab doa saya. Itu imannya nggak dasar, imannya terlalu lemah. Kalau semoga dibere syukur, dan dibere tenang. Orang iman Kristennya, orang Kristen imannya kayak gitu. Makanya nggak jadi mujizat yang besar. Makanya nggak dapat terobosan. Ada orang ketika menghadap di ayat 15, berfirmanlah Tuhan. Terhadap firman Tuhan sekedar tahu. Saya nyaho firman Tuhan itu. Sekedar tahu, tapi nggak bangkit imannya. Enggak membuat ada gerakan roh Allah di sini. Ya, rasa itu gerakan roh Allah. Kenapa? Karena firman Allah sekedar himbauan. Kalau kamu memberi, kamu diberkati loh. Itu himbauan. Jadi kalau saya mau ikuti, ya baguslah. Berapa banyak orang Kristen melihat firman Allah tuh sekedar himbauan, sekedar ide, sekedar masukan. Tapi kalau saudara mau lihat orang yang terima mujizat, dia dengan Tuhan punya hubungan yang berbeda. Dia punya kualitas hubungan dengan Tuhan di level yang berbeda. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan firman Tuhan, dia bukan sekedar jadi nyaho saja, pengetahuan saja. Dia bukan sekedar himbauan saja. Dia bukan hanya berkata, oh ini saran, oh ini tips, ini mungkin coba-coba cara. Enggak. Saudara tahu, Tuhan berkata, katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu. Kalau saudara melihat mujizat dalam hidup saudara, khususnya di tahun yang sulit ini, orang berkata sulit, orang berkata mengerikan, tapi saya mau berkata bukan tahun sulit, ini tahun mujizat. Saudara mesti ubah sikap hati saudara.
Ketika saudara dengar firman Tuhan, jangan cuma bilang, saya tahu. Oh, saya dapat saran, saya dapat dorongan. Tapi lihatlah ayat ini. Katakan kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan. Apa artinya saudara? Satu kata. Firman Tuhan adalah perintah. Katakan bersama saya, perintah. Katakan bersama saya, perintah. Saya terlalu sedih kalau sudah nggak diberkati. Saya terlalu sedih kalau sudah nggak hidup berubah. Sudah puas dengan pencapaian saudara. Berkat yang dari Tuhan, gak ada duka cita di dalamnya. Tapi berapa banyak orang buang waktu, buang hubungan, buang banyak hal. Mereka rasa dapat berkat, tapi tak memuaskan. Belum lagi kalau dicek cara-caranya. Belum lagi efek samping, banyak korban. Tapi saudara lihat, ketika saudara pagi hari ini mulai berkata, begitu saya dengar firman Allah, ini bukan sekedar pengetahuan, ini bukan sekedar saran, ini bukan sekedar himbauan, ini bukan sekedar dorongan, tapi ini adalah perintah. Ini adalah perintah. Itu yang akan membedakan jemaat biasa dengan yang namanya murid. Itu yang akan membedakan prajurit Kristus dengan sekedar orang yang spektator, penonton. Nah, coba lihat, barangkali kecipratan. Di hari ini, ubah sikap hati kita. Kita gak pernah mempertanyakan perintah. Siap! Berapa angkanya Pak? Pak Budi, 86 ya? Perintah saudara. Berapa banyak orang hidup kekristenan? Sebetulnya bukan Kristen, bukan ngikut Kristus. Tetapi Yesus cuma pelengkap. Yesus bukan raja buat dia. Yesus bukan Tuhan. Makanya saya awali omongan khotbahnya dengan masuk kitab baru. Dipimpin oleh tangan yang terangkat. Dipimpin yang pertama oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau bicara pimpinan, makanya khotbah kemarin, ya, dipimpin tangan. Pertama dipimpin oleh Tuhan. Dan kita terbiasa dengan dipimpin oleh Tuhan besar. Siapa Tuhan besar? Otoritas di atas kita. Tapi ada Tuhan yang kecil. Itu pun mesti kita perintahkan. Kalau saudara masih menganggap ini cuma saran, ini cuma khotbah biasa, hidup saudara pasti biasa-biasa. Tapi kalau sudah melihat hal yang luar biasa, amen. Sandi tadi bilang, Kak, tolong ingatin jemaat jangan kendor. Kenapa? Wabah semakin menggila. Saya hubungi orang belum bisa ketemu. Virus semakin menggila. Saya baca teman bicara politik, ekonomi semakin menggila, politik semakin, semuanya semua menggila. Tapi kok kita belum tergila-gila dengan firman Tuhan? Kita belum tergila-gila dengan Tuhan. Berdoa pagi hari ini, saudara tangkap firman Tuhan itu adalah perintah bagiku. Nah, aku cuma bisa bilang, siap Tuhan, siap Tuhan. Coba jemaat katakan, siap Tuhan.
Siap, Tuhan. Bisa lebih semangat lagi? 1, 2, 3. Siap, Tuhan. Saudara siap diberkati? Amin. Kalau Tuhan tanya pagi hari ini, jemaatku, umatku, siap diberkati? Amin. Katakan siap sekarang. Ganti kata amin dengan kata siap. Saudara siap menerima mujizat? Siap. Saudara siap pelajari firman Allah? Siap. Saudara siap mendengar firman Allah? Siap. Saudara siap melakukan firman Allah? Siap. Karena firman Allah adalah latih diri kita untuk diperintah. Diperintah oleh Tuhan, diperintah oleh otoritas kita. Maka kita mulai akan memerintah. Hai jiwaku, kenapa engkau gundah gulana? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau cemas? Kita berkata, berharaplah pada Tuhan. Berdiri teguh. Bersukacitalah. Semangat. Kamu akan gunakan perintah. Karena saudara dipimpin oleh tangan yang terangkat. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita baca ayatnya di dalam ayat 21 dan 22. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Terlalu banyak berkat kalau kita mau gali firman Allah, kalau kita haus akan perintah Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Tapi lihat, ketika Musa mentaati Tuhan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, apa yang terjadi? Semalam-malam itu Tuhan menguatkan air. Tuhan bekerja. Oh, dengan angin, Tuhan perintahkan angin keras untuk bertiup. Sehingga apa, saudara? Terbelahlah laut itu. Saudara bayangkan, laut itu menjadi tembok, saudara. Dan timbullah tanah yang kering. Disitulah orang Israel akan berjalan. Perhatikan ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan. Perhatikan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan berkata, demikianlah. Tuhan, gimana sih menghadapi masalah? Mujizat. Tuhan, gimana sih mengalami kesulitan? Ada mujizatku. Demikianlah. Artinya apa, saudara? Itulah pola ilahi. Itulah pola supranatural. Itulah pola Allah. Itulah cara kerja. Itulah modus operandi dari surga buat umat-umatnya, buat anak-anaknya, buat hamba-hambanya. Itu apa? Mujizat. Katakan bersama saya. Katakan mujizat. Katakan mujizat. Itulah polanya, saudara. Itulah pola Allah. Pola Allah bukan yang biasa. Pola Allah bukan yang sisa-sisa. Pola Allah mujizat. Mujizat. Hari ketika kita ngobrol berdua, rasanya di tengah jalan ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja, Tuhan hadir. Tuhan lagi utik-utik hati saya. Kamu udah nyaman? Kamu belum melihat yang lebih besar lagi? Oh, the best is yet to come. Masih ada gunung yang lebih besar. Masih ada visi yang lebih besar. Masih ada hal yang mustahil. Kamu udah puas dengan yang sekarang. Kata Tuhan, masih ada yang besar. Kenapa?
di hadapan manusia, bagi manusia, nyata bagi mereka yang percaya. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, taruh tangan kiri ini. Ya saudara, bagi saya yang percaya Tuhan, polanya adalah hidup oleh iman, maka saya akan hidup oleh mujizat. Hidup oleh mujizat. Ini pola Allah. Ini pola orang percaya. Ini pola saya. Yang percaya katakan amin. Ingat, buang pola-pola yang lain. Ketika kekhawatiran datang, berarti kita keluar dari pola itu. Ketika ketakutan datang, kembali ke pola itu. Ketika ada kebimbangan datang, kembali ke pola itu. Pada gurun, musuh mengejar, tidak pada. Stand still. Aku punya pemimpin yang tangannya terangkat. Aku juga punya otoritas yang sering kali ngajarnya nggak dari ngaling-ngaling. Bukan karena jemaat suka nggak suka. Yang paling penting saudara pimpin hidup saudara untuk percaya polanya Tuhan. Untuk percaya Tuhan berkuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa berbahagia kita, bukan? Bahwa kita punya pola yang lain. Tapi ngomong-ngomong pola ini, walaupun pola, gak selalu sama. Saya mau kasih contoh. Seringkali kita suka terjebak dengan pola. Yo, sembah Tuhan. 3 pujian, 2 penyembahan. Itu menjadi pola, saudara. Tapi sudah lihat pola. Orang yang kreatif selalu akan punya pola. Tapi polanya apa satu? Kreativitas. Artinya apa? One more thing. Motonya Apple kalau nggak salah. One more thing. Satu lagi. Sesuatu yang luar biasa. Satu lagi. Jadi saudara jangan puas dengan yang kemarin. Tuhan, apa lagi nih? Ada masalah apa lagi nih? Kejutan dari Tuhan. Apalagi nih terobosan dari Tuhan. Jadi polanya, pola mujizat. Tapi mujizat itu selalu baru, selalu kreatif. Dan semua orang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara. Mari baca ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air balik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Terus berbaliklah segala air itu, lalu menutup kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sekali lagi, oh Musa disuruh apa saudara? Berfirmanlah Tuhan, ulurkan tanganmu. Sekali lagi, siap Tuhan. Sekali lagi apa? Siap Tuhan. Sekali lagi apa? Siap Tuhan. Kalau saudara mau one more thing, saudara akan berkata sekali lagi, siap. Sekali lagi, Siap. sekali lagi, Siap. sekali lagi, Siap. siap Tuhan. Siap dengan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan, bukan saran,
saudara yang taat, dengan opini, dengan pendapat. Padahal Tuhan sudah bicara. Sudah kecilkan suara Tuhan. Sudah nggak lihat mujizat. Saudara boleh berjalan di tempat kering. Mujizat sudah terjadi. Tapi kalau saudara berhenti hanya dari satu mujizat, orang Mesir akan mengejar saudara. Musuh akan menggapai saudara. Kalau saudara nggak bertekun di karakter yang baru, karakter lama akan datang saudara. Kebiasaan lama akan datang lagi saudara. Makanya ada orang suam-suam kuku. Makanya ada orang tidak panas tidak dingin. Makanya ada orang kehilangan kasih mula-mula. Makanya ada orang tidak bernyala-nyala lagi. Rohnya kendor. Sekali lagi. Siap. Sekali lagi. Siap. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka berbaliklah air. Berbaliklah segala air itu lalu menutup kereta. Orang berkuda dan seluruh pasukan kereta yang telah menyusuri itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Perhatikan ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah. Tetapi perhatikan kata, cuma satu kata, tetapi. Aku basah loh, tetapi aku handukan kering. Aku kelaparan loh, diajak makan sama Pak Sugeng, kenyang. Apalagi yang saya ingat ya. Tapi maksudnya kata tetapi itu sederhana. Tetapi menunjukkan kebalikan dari sesuatu. Tetapi menunjukkan lawan dari sesuatu. Tetapi menunjukkan apa saudara? Pilihan kita. Pilihlah hari ini. Kuperhadapkan kepadamu hidup, kehidupan, kematian. Pilihlah. Pilih kehidupan. Hari ini ada kutuk, ada berkat. Pilih berkat. Tetapi orang Mesir binasa, tetapi orang Israel selamat. Selalu ada pembeda. Orang rajin diberkati, tapi orang beriman menjadi berkat. Orang rajin bisa kelihatan diberkati. Itu penilaian manusia. Tapi di mata Tuhan, sudahkah dia jadi berkat? Beda ya saudara ya. Orang rajin mendapat banyak, tapi orang beriman memberi banyak. Jadi suka dasarnya, mana ada pengajar hanya protes, Kak, kenapa kakak selalu nanggung gini? Ya karena kami mau belajar, memberi yang terbaik. Kenapa? Saya punya satu kata, tetapi hakku terjamin pada Tuhan. Hakku terjamin pada Tuhan. Hak saya terjamin pada Tuhan. Sudah lihat orang tahan berkat saya, hak saya terjamin pada Tuhan. Orang lupakan saya, hak saya terjamin pada Tuhan. Jika saudara renungkan kata tetapi, ketika baca yang lalu, Yesaya 43 ayat 2 berkata, ketika air banjir datang, kamu akan lupa. Bahkan ketika api datang, kamu pun akan lupa. Kenapa? Orang lain berguguran, tetapi orang yang kepada firman Tuhan dia berkata, ini perintah Tuhan.
kepada orang yang Tuhan, aku mau hidup dengan polamu, pola iman, maka ada mujizat. Poin yang ketiga, sudah boleh kata pilihan, tapi saya mau kasih kata yang sederhana saja, percaya. Itu kan tergantung iman saudara, tergantung percaya enggak. Ingat gak? Siapa? Lazarus yang miskin ya, yang dia harus kembali ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati. Dia begitu kehausan, dia bilang, Bapak Abraham suruh Lazarus celupin air, saya sangat kehausan. Gak bisa. Dia curang yang begitu. Memisahkan. Itu kata tetapi. Orang kaya sukses di dunia, tetapi Lazarus yang masuk Firdaus. Orang kaya itu berkata, masih ada keluargaku di dunia. Kirim dari sini orang bersaksi supaya mereka sadar. Kata Tuhan, sekalipun ada yang bangkit dari orang mati, kalau mereka nggak percaya sama hamba-hamba Tuhan yang ada, sama nabi-nabiku, mereka juga nggak akan percaya. Jadi ini soal percaya, saudara. Katakan soal percaya. Katakan soal percaya. Sekali lagi apa? Yang membedakan satu dengan yang percaya, saudara. Percaya, saudara. Iman, saudara. Ya kan? Haleluya. Saya masih mau berkhotbah lebih panjang. Kenapa, saudara? Pulang dari sini saudara akan dengar berita lagi. Pulang dari sini saudara akan lihat kenyataan lagi. Iman saudara kecil lagi. Jujur saja, seringkali kan pengen cepat pulang. Hai, perintahkan si tuan kecil itu. Sedikit waktu lagi. Konsentrasi sedikit lagi. Lebih haus lagi, lebih lapar lagi. Saya percaya jemaat kota di atas bukit akan diberkati Tuhan. Amin. Yang mempersiapkan kita. Jadi apapun yang terjadi, katakan bersama saya, apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi, saya mau berjalan di dalam iman, di dalam mujizat. Amin. Miliki hati seorang murid yang berkata, iya Tuhan, aku siap dengan perintah. Miliki hati yang baru di tahun yang baru ini. Percaya pola ilahi. Katakan bersama, aku percaya pola ilahi. Aku percaya pola supranatural. Aku percaya pola mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak peduli apa yang saudara mau pikirkan pagi hari ini. Apakah saudara melihat tantangan yang besar? Tapi jangan lupa ada Allah yang lebih besar. Amin. Atau saudara mau peduli, mau fokus kepada Allah yang besar? Tunggu saja waktunya. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Tunggu saja berkat-berkat yang besar itu sedang diperintahkan kepada hidup saudara. Tunggu saja berkat-berkat yang tidak terduga-duga itu sedang mengalir kepada saudara. Amin. Angkat percaya saudara pagi hari. Siapkan hati untuk melakukan perintah Tuhan di tahun yang baru. Haleluya, haleluya. Katakan
melihat fakta-fakta, telinga kita mendengar berita-berita, tapi biar hati kita tertuju kepada Tuhan, biar percaya kita tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mungkin ada yang masih takut, tapi firman Tuhan jaminan. Kalau kau percaya Dia Allah yang besar, izinkan Dia memerintah hidupmu, izinkan Dia memerintah hidupmu lewat firman Allah. Dia sediakan pola yang baru bagi saudara, pola mujizat, pola keajaiban, pola yang di luar pemikiran kita. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah timbul di dalam hati, gak pernah didengar, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Saya berdoa ketika saudara menjalani tahun yang baru, ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan taat kepadanya, kepada perintahnya. Ketika saudara sungguh mengasihi Tuhan, saudara cinta akan firman-Nya, akan perintahnya dalam hidup saudara. Saudara akan melihat keajaiban. Apapun persoalan saudara dibawa pagi hari ini, bahkan dibawa tahun 2021, percaya ada mujizat. Percaya, bahkan bukan hanya ada mujizat, mujizat demi mujizat. Katakan mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Aku percaya Tuhan ku aja. Kepada saudara untuk menaikkan iman saudara, untuk membawa ketakutan, kekhawatiran, lemparkan di kaki Tuhan pagi hari ini. Lemparkan kepadanya, karena Dia cakap memelihara engkau. Berdoa kesehatanmu, berdoa keuanganmu, berdoa keluargamu, berdoa bisnismu, berdoa. Dalam bakaya laba janda, dalam bakaya laba janda. Aku percaya. Kalau kau melatih imanmu, bahkan janji Tuhan, engkau bisa mengubahnya, memandangnya seperti perintah Tuhan. Jadi ketika engkau mendengar, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau bukan hanya mendapat janji, tapi engkau mendapat perintah. Ketika Tuhan berkata, pasti yang kau buat berhasil, itu bukan sekedar janji, tapi itu perintah. Makanya kau akan melakukan dengan kreativitas, maka kau akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dan kau akan menuai apa yang kau tabur di dalam iman. Bapa di surga, kami angkat hati kami pagi hari ini. Kami angkat hidup kami angkat keluarga kami angkat bisnis kami angkat seluruh keberadaan hidup kami. Biar kami hidup Tuhan sesuai dengan firman Allah. Kami sudah dengar bahwa janji-Mu, Engkau memimpin kami untuk berjalan dari tengah-tengah laut di tanah yang kering. Kami berjalan di dalam iman, artinya di dalam mujizat. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau berkata, ya Tuhan, siap Tuhan, kepada firman-Mu yang adalah perintah bagi kami, dan perintah itu untuk kebaikan kami. Kami percaya pola ilahi, pola mujizat, pola keberkatan ada dalam hidup kami, ada dalam keluarga kami, ada dalam bisnis kami, ada dalam sepanjang tahun 2021. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Biar hati kami semakin mengasihi Engkau. Biar hati kami semakin melekat kepada. Biar Engkau yang terutama senantiasa dalam hidup kami. Sekarang jemaat Tuhan, sebelum pulang, tadakan kedua belah tangan. Terimalah berkat, kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaan. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Tidak ada kekurangan suatu apapun juga. Dijadikan yang kau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Diberkati yang kau berlimpah-limpah sampai kau menjadi saluran berkat. Sebabnya Tuhan membuat kau dan saya sebagai garam dan terang dunia, pembangun kota di atas bukit. Biarlah hidup kita oleh iman yang ditandai oleh hidup penuh mujizat disaksikan sebagian banyak orang, dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Dan setiap orang yang mau hidup oleh iman, hidup dalam mujizat, katakan